Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia, NIM 2015072. Kelas BKPI 2C, tugas ujian tengah semester, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan yaitu adalah cabang ilmu psikologi yang berfungsi menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami atau mengembangkan pembelajaran. Sejarah psikologi pendidikan yaitu dimulai pada awal abad ke-18 ditandai dengan adanya pengertian teori-teori dan prospek pendidikan. Objek psikologi pendidikan ada dua, yaitu yang pertama objek material adalah objek ini dipandang secara keseluruhannya, contohnya seperti kedokteran, sosiologi, dan antropologi. Yang kedua itu objek formal, adalah benda-benda yang mengikuti perubahan zaman atau dari pandangan beberapa ahli masing-masing. Yang kedua yaitu konsep teori belajar dan teori belajar Albert Bandura. Konsep teori belajar yang pertama itu ada teori asosiatif yang dipelopori oleh Pavlov. Ia menyimpulkan bahwa sesuatu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan. Contohnya di sini seperti anak balita yang dibiasakan mengambil makanan atau mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan dan mencuci kaki sebelum tidur. Yang kedua itu teori fungsionalistik. Ini dipelopori oleh Thorndike and Skinner. Thorndike menyimpulkan bahwa teori fungsionalistik mempunyai 3 hukum. Yang pertama itu hukum kesiapan, hukum efek, dan hukum latihan. Sedangkan Skinner menyimpulkan bahwa setiap respon yang diikuti oleh reward akan cenderung diulangi. Jika peminta-peminta atau reward diberi uang, maka perbuatan tersebut akan cenderung diulangi. Yang ketiga, teori kognitif. Contohnya ini seperti seorang guru yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dan memberi ruang untuk diskusi dengan peserta didik lainnya. Teori belajar Bandura. Bandura adalah seseorang yang belajar melalui observasi, peniruan, dan pendekatan. Sistem belajarnya yaitu tercapainya hasil belajar. Yang ketiga yaitu tugas pada fase pertumbuhan anak. Ada 3 fase, yaitu yang pertama fase pada usia 0-7 tahun, yaitu masa anak-anak atau masa kecil atau masa bermain. Yang fase kedua yaitu usia 7-14 tahun, yaitu masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah. Pada fase ketiga yaitu usia 14-21 tahun, masa pubertas atau masa perubahan dari anak menjadi dewasa. Yang keempat yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik yaitu bertambahnya pertumbuhan dan perkembangan kemampuan atau fisik atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh. Kepribadian yaitu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kerjaan atau temuan hasil praktek tersebut. Yang kedua yaitu kepribadian pendidik dan ruang guru, yaitu adalah dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal itu faktor dalam diri, contohnya seperti jenis kelamin, fisik, keturunan, dan kepribadian. Yang kedua faktor eksternal, faktor lingkungannya seperti yang berpendidikan tinggi. Yang kelima yaitu definisi pembelajaran. Di sini saya menyimpulkan definisi pembelajaran transformasi. Definisi pembelajaran transformasi adalah pembelajaran yang untuk menunjukkan proses penyadaran peserta didik terhadap kesalahan atau kelemahan perspektif baru yang lebih tepat. Yang kedua yaitu metode pembelajaran menurut Lewin, yaitu metode latihan, tanya jawab, karya usaha, demonstrasi, sosial dharma, bermain peran, diskusi, dan pemahaman tugas atau pembinaan tugas. Dan yang keenam yaitu tahapan kognisi taksonomi Bohm. Taksonomi yaitu pengelompokan suatu hal yang berdasarkan hierarki atau tunggakan tertentu.
Interaksi ilmu pengetahuan mengenai tahapan kognisi. Yang pertama itu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Yang terakhir yaitu perilaku siswa sebagai individu. Perilaku yaitu segala macam pengalaman di interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam pengetahuan, perilaku, sikap, dan tindakan. Yang kedua itu perilaku individu. Yang pertama ada perilaku hidup sehat, contohnya seperti mengatur makan dan pola makan, menjaga kesehatan pribadi dan mengatur istirahat, dan berolahraga teratur. Yang kedua nilai-nilai karakter dan kebiasaan pola hidup sehat, disiplin, rasa percaya diri, pengendalian diri, dan rasa bersyukur. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan pada tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.